Selamat pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Pagi hari ini ditemani dengan Coach Juana ya. Apa kabar Juana? Biasanya ketemu secara di komen ya, dan hari ini saya ingin mengajak Juana untuk sharing-sharing nih. Topik hari ini sangat menarik ya, karena tentang mengapa apa tuh tadi? Topiknya tentang apa? Mengapa kebiasaan cepat 38 menit ini akan merubah segalanya? Wah, oke. Nah, mungkin sebelum Joanna mulai, bisa share dulu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru pertama kali mengenal ya sosok Joanna. Nah, mungkin boleh share dulu ke teman-teman semua. Oke, ya selamat pagi Fong Rajuni dan juga untuk teman-teman semua. Saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada yang masih belum tahu tentang saya, background saya. Oke, saya adalah Joanna, saya dari Surabaya. Saya guru les privat bahasa Inggris. Tadinya saya ini mengajarkan ke rumah murid ya, tapi yang saya tidak suka pada saat pandemi ini, saya itu tidak bisa lagi ke rumah murid dan saya sama sekali tidak ada persiapan di dalam menghadapi kondisi seperti ini. Tapi untungnya saya bersyukur ya, saya bertemu dengan komunitas bisnis internet. Karena lewat komunitas ini saya belajar banyak hal. Saya tadinya saya nggak tahu, jadi tahu, dan saya mulai belajar tentang internet. Dan saya yakin 1-2 tahun ke depan bersama komunitas ini, saya bisa mewujudkan impian saya. Gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi tadinya seorang guru ya, lalu ketemu dengan komunitas bisnis internet, dan saya juga merasa bersyukur sih ya, sama dengan Joanna, bahwa ketika kita itu mendapatkan kesempatan ya untuk bisa upgrade skill ya, khususnya di tengah pandemi ini sangat luar biasa ya. Jadi, nah kita balik ke topik yang ingin disampaikan nih untuk pada teman-teman semua ya. Nah, apa yang ini ya ingin Joanna sampaikan kepada kita semua pagi hari ini? Iya, oke. Jadi ini awalnya itu kan saya kurang mengerti dan kurang suka ya dengan sosmed ya sebelum pandemik ya. Setelah pandemik kan saya bertemu dengan komunitas bisnis internet, jadi saya belajar banyak hal mengenai sosial media. Jadi misalkan seperti ini, yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu. Jadi saya lebih banyak menggunakan di Instagram ya. Di Instagram itu awalnya saya kan untuk foto profil aja saya nggak tahu bagaimana cara menaruhnya, bagaimana jadi kosongan saat itu. Kan saya nggak ngerti sama sekali ya. Terus setelah itu begitu saya belajar, saya jadi tahu bukan cuma sekedar kita meletakkan foto ya di profil itu, tapi ada syarat-syaratnya. Dalam artian harus memperhatikan, misalkan harus seperti apa, jadi kelihatan pundak harus tersenyum, harus wajah, nggak bisa yang lain ya. Dalam artian kan kadang ada, kalau orang belum mengerti ilmunya ini, pasti hanya sekedar menaruh foto ya. Dalam artian foto bisa pemandangan, bisa orang, bisa binatang dan sebagainya, itu kurang benar. Jadi yang benar, foto kita yang tersenyum dan kelihatan pundaknya ya, dalam artian kelihatan jelas gitu. Jadi itu yang saya pelajari ya. Selain itu juga saya sebelumnya kan belum pernah membuat konten ya. Tapi setelah saya belajar di komunitas ini, saya jadi tahu cara membuat konten. Konten itu kan harus 3E ya. Jadi apa, edukasi, empowerment, dan empower, dan juga entertain. Jadi saya tahu bagaimana cara membuat konten dan juga harus posting. Selama ini kan saya nggak pernah tahu. Jadi sekarang saya tahu posting itu harus setiap hari, gitu kan. Terus setelah konten saya juga tahu IG Live. Ini benar-benar sesuatu yang baru buat saya. Belum pernah. Selama ini kan selalu offline ketemu orang gitu ya. Tapi sekarang harus live seperti saat ini. Saat ini kan kita lagi Facebook Live ya. Saya juga pernah IG Live, dan itu karena sesuatu yang baru, belum pernah saya lakukan sebelumnya. Itu setiap orang pasti kalau melakukan sesuatu yang baru ada ketakutan, ada keraguan. Jadi saya juga mengalami itu waktu IG Live pertama kali ya. Karena saking takutnya saya maunya cepat selesai gitu kan. Saya tekan live, saya langsung bicara, saya lupa kalau di tombol tengah itu harusnya ditekan gitu. Dan itu pengalaman yang saya bisa sharingkan, karena apa, setiap orang punya ya, kita harus melewati seperti yang Fong sering sharing ke kita ya. Kita harus belajar
menjalankan, mengikuti gitu kan. Jadi sehingga pengalaman itu kita alami gitu kan. Jadi ini pengalaman saya, jadi kita harus melakukannya supaya tahu, punya pengalaman dan kita bisa sharingkan ke orang dan kita belajar dari kesalahan itu. IG Live. Selain IG Live juga saya dari komunitas ini jadi tahu apa cepat. Cepat itu apa? Seperti topik kita hari ini ya. Mengapa kebiasaan cepat 38 menit itu bisa merubah segalanya? Jadi cepat. Cepat itu C-nya itu komen, cepat. Sebentar, C, E. E-nya itu empower, 3 E yang tadi itu ya, edukasi, sama entertain. Setelah itu berhubungan dengan konten ya, posting ya, yang E itu ya. Terus setelah itu P-nya itu pendekatan. Setelah itu yang A, ajak, T-nya itu tools. Jadi saya merasa cepat ini bisa dilakukan hanya dalam waktu 38 menit. Kan banyak orang yang banyak sekali bilang, oh nggak ada waktu dan sebagainya. Kalau menurut saya, semua orang pasti punya ya, untuk 38 menit meluangkan waktu. Seperti itu. Jadi, eh, mengapa 38 menit kebiasaan ini bisa merubah segalanya? Karena menurut saya setelah saya menjalankannya, itu kita bisa mendapatkan kenalan prospek baru, kenalan teman-teman baru setiap harinya. Ya kan kita perlu ya untuk menambah teman gitu kan ya. Karena kita offline nggak bisa bertemu, jadi mau nggak mau harus melalui sosial media ini. Jadi selain kita dapatkan kenalan baru gitu kan, kita juga bisa menerus-menerus secara kita kan harus melatih semuanya terus-menerus ya. Itu bisa kita membuat ahli dalam hal komunikasi. Kan setiap hari kita melakukannya ya. Jadi kita sudah menambah teman, kita terbiasa karena apapun yang kita lakukan terus-menerus itu akan nantinya bisa menjadi ahli ya. Jadi ahli komunikasi seperti itu. Mungkin salah satunya seperti itu. Jadi itu yang saya alami, yang saya jalani saat ini. Kebiasaan Jadi cepat cepat, yang bisa bermain. jadi metode cepat ini hanya butuh 38 menit dan bisa ya, Ya, setiap dari kita pasti bisa melakukan ini dan ya, setelah Juana melakukan ini merubah ya, berubah segalanya karena kita ini ya. banyak di rumah ya, kita saat ini kan pastinya aktivitas kita terbatas untuk keluar dan kalau kita bisa meluangkan 38 menit untuk kita bisa mencari relasi-relasi baru ini akan menambah networking kita ya. Karena kan Iya. dalam berbisnis kita penting sekali terus membangun jaringan kita ya sehingga network kita itu semakin banyak. Nah sebenarnya kalau dilihat ya kesulitannya apa untuk orang itu meluangkan paling tidak 38 menit nih untuk melakukan kegiatan cepat ini. Ya, maksudnya gimana ya? Orang kurang. Biasanya orang kenapa kesulitannya apa ya? Yang Joanna alami lah ya ketika ingin membangun network gitu ya. Kenapa kegiatan cepat ini bisa menjadi salah satu solusi lah, mungkin seperti itu ya. Oh iya, karena kan biasanya orang itu ini ya, dalam artian kurang bisa meluangkan waktu 38 menit ya. Sibuk mengerjakan banyak hal gitu kan. Banyak orang juga yang memberitahu ke saya, justru ini pandemik, justru online ini kelihatannya kan stay at home, WFH ya, work from home. Justru banyak yang dikerjakan secara online gitu kan. Jadi kita harus bisa menyisihkan waktu sesibuk-sibuknya kita ya. Jadi apa istilahnya? Kalau ingin ada perubahan, salah satu itu dengan cepat 38 menit ini. Jadi harus disisihkan. Kita sendiri harus mengaturnya ya supaya bisa. Misalkan kita kan disesuaikan. Setiap orang kan pasti beda-beda ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore atau malam. Pasti ada 38 menit itu. Kalau kita mau ya. Semua tergantung pada diri kita sendiri. Kan kadang orang ada tapi untuk dialokasikan ke tempat lain itu ya terserah orang itu gitu kan. Jadi tergantung diri kita sendiri juga. Saya yakin setiap orang pasti punya 38 menit itu, pasti. Perubahan apa yang sudah dialami? Perubahan saya setelah ikuti cepat ini, pastinya saya sekarang mendapatkan banyak teman baru, prospek baru gitu kan, bukan cuman di kota saya di Surabaya, tapi sampai keluar kota, keluar pulau. Dan saya banyak mendapatkan banyak masukan gitu dari mereka, pengalaman-pengalaman mereka. Dan salah satunya kan juga dengan FOMO ya, dalam artian saya ini ya,
saya mengenal Fong dari IG Live juga ya. Dalam artian online gitu kan. Saya mengenal banyak orang dan juga saya baru tahu kalau melalui sosmed ini kita juga bisa mendapatkan income ya, income tambahan. Kalau misalkan orang sudah punya pekerjaan, ini bisa menjadikan sumber income buat kita. Walaupun kita fokusnya nggak ke situ ya, kita kan pendekatan ke orang, kita interaksi dengan orang. Jadi supaya orang tuh mengenal kita gitu kan. Seperti ini bisa melihat, oh orangnya tuh ada. Kan sampai saat ini masih ada ya orang-orang yang menggunakan apa ya istilahnya ya, cara yang salah ya. Karena beberapa hari yang lalu itu ada orang yang telepon saya juga, oh Anda menang ini, menang itu, masih ada aja orang seperti itu. Kan nggak bisa seperti itu kan, dalam artian apa ya, dari sosmed ini banyak hal yang bisa saya dapatkan. Jadi teman, pendapatan baru juga dari sosial media. Gitu. Jadi kalau kita bisa meluangkan 38 menit kebiasaan cepat ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum paham apa itu cepat, nanti bisa download ya. Kita kebetulan ada video training dan juga checklist yang sudah disediakan oleh mentor kami ya. Itu adalah social media fast track ya. Anda semua bisa masuk ke sini ya, fongtajuni.com/smft, nanti bisa download ya, karena di sini Anda bisa lebih memahami apa itu kegiatan kebiasaan cepat ya. Jadi cepat ini kita hanya butuh 38 menit, tapi bisa merubah segalanya. Jadi kalau kita tadinya misalnya bergerak di bidang sales ya, atau Anda bergerak di profesi apapun maupun Anda sebagai pengusaha ya, saat ini kan kita tetap perlu menjalin hubungan relasi yang baru ya dengan orang-orang lain. Nah, sebaiknya kita juga bisa memanfaatkan platform sosial media ya untuk kita bisa berkenalan dengan relasi-relasi baru dan juga akhirnya mungkin ya bisa berkolaborasi atau bisa menawarkan jasa atau produk yang Anda jual ya. Jadi kebiasaan cepat ini memang juga sudah merubah saya karena personal branding saya itu bisa mengalami peningkatan ya, dan saya mengalami percepatan sosial media. Jadi sama seperti Joanna, saya juga tidak menyangka bahwa sosial media itu bisa menjadi sarana satu wadah ya untuk kita berkenalan dengan teman-teman, bukan hanya di Jakarta aja nih ya, karena kan saya di Jakarta, tapi saya bisa kenalan dan berinteraksi ya dengan Joanna ya. Jadi kita sudah seperti kayak teman dekat, sudah seperti keluarga ya, padahal kita belum pernah ketemu nih ya. Jadi ini adalah luar biasa sosial media, dan itu benar-benar pada saat pandemi ini, setahun ini benar-benar sudah banyak merubah saya juga ya. Jadi kalau kita tidak manfaatkan 38 menit ini untuk membangun kehadiran diri kita secara online, sangat disayangkan. Jadi saya juga ingin mengajak teman-teman untuk coba untuk melakukan kebiasaan 38 menit untuk membangun personal branding Anda supaya Anda bisa mengalami percepatan sosial media. Nah, caranya gimana? Anda ingin mau optimasi sosial media Anda, nanti silakan Anda bisa download ya ebook dan video trainingnya di fongtajuni.com/smft ya, social media fast track. Nah, jadi saya ingin share juga kepada teman-teman semua pagi hari ini, to achieve anything we must have faith, belief, determination, and dedication. Jadi kenapa itu dinamakan kebiasaan cepat ya, bukan jurus cepat? Karena jurus itu kan kita mungkin tahu jurusnya, tapi kalau kita tidak melakukan, tidak akan berubah menjadi kebiasaan. Jadi untuk merubah segalanya, kita perlu membangun kebiasaannya itu. Kebiasaan 38 menit ini kalau kita lakukan setiap hari, itu bisa membawa perubahan yang sangat besar sekali dan bisa membawa dampak ya, bukan hanya untuk kita, tapi juga mungkin buat orang-orang di sekitar kita ya. Jadi kalau kita ingin mencapai apapun juga, kita harus punya keyakinan, ya kita harus punya kepercayaan, kita harus punya determination. Determination apa tuh ya? Bahasa Indonesianya. Apa ya artinya? Determination bagaimana? Ya kita harus punya tujuan yang jelas gitu. Determination artinya gimana? Tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ya. Oke, jadi untuk kita mencapai apapun, kita harus memiliki kepercayaan, ya, kita mesti memiliki keyakinan, kita mesti memiliki determination dan dedication. Jadi kebiasaan cepat ini ya, penetapan tujuan, penetapan yang jelas gitu ya. Penetapan tujuan yang jelas. Nah, ya. Jadi kenapa kebiasaan cepat 38 menit ini bisa merubah segalanya? Itu kalau ya, itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi pastikan teman-teman coba
pikir kembali, ada nggak nih ya 38 menit yang mungkin bisa merubah segalanya dalam hidup Anda. Kalau Anda lakukan secara konsisten, Anda lakukan secara disiplin gitu ya, setiap hari 38 menit, siapa tahu ini bisa menjadi keajaiban ya di dalam hidup Anda. Karena seperti saya bilang ya, paling sedikit kita itu kalau ingin menemukan keajaiban, finding your magic 1 hour, itu saya sering share kepada teman-teman ya, 1 jam aja. Kalau Anda bisa temukan 1 jam Anda, 1 jam keajaiban Anda bisa mencari apa yang menjadi penting ya, impian-impian Anda, dan mulai kita wujudkan ya. Nah, itu bisa membawa kebahagiaan dan keajaiban rasanya. Jadi miracles always comes in moments ya. Jadi kita harus be willing and be ready ya. Jadi bukan aja kita ingin menerima keajaiban, tapi kitanya juga harus be ready. Kita harus siap untuk menerima perubahan-perubahan yang lebih baik lagi tentunya. Nah, jadi terima kasih untuk sharingnya, Joanna. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi kepada teman-teman semua? Ya, saya hanya mau memberitahu aja, setiap orang pasti punya 38 menit ya, nggak ada salahnya untuk bisa mulai cepat ini. Siapa tahu ini bisa merubah kehidupan kita masing-masing ya. Dalam artian, yuk cuma 38 menit, luangkan, sisihkan. Nggak banyak kan yang diminta, dalam artian disesuaikan. Mau bisa pagi, atau mungkin siang, sore, atau malam, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya seperti itu. Ya, oke. Jadi terima kasih ya untuk sharingnya pagi hari ini ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana mengoptimasi sosial media Anda, apa itu kebiasaan cepat ini, bagaimana cara membangun kebiasaan cepat 38 menit ini, pastikan Anda download ya fongtajuni.com/smft, karena mulai hari ini nih kalau Anda lakukan kebiasaan ini, tentu saja ya, pasti ya, Anda bisa mengalami perubahan, karena saya sendiri sudah mengalaminya dan juga teman-teman yang di komunitas. Jadi salam sehat buat semuanya. Terima kasih untuk sharingnya, Joanna. Ya, kita ketemu lagi di sesi-sesi yang selanjutnya. Oke, bye semuanya. Terima kasih.